Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel video pelajaran akuntansi perusahaan dagang kelas 12. Baiklah, pada episode yang ke-11 ini kita akan membahas laporan keuangan perusahaan dagang. Mari kita simak bersama-sama. Ya, baik, kita bahas terkait dengan laporan keuangan perusahaan dagang. Yang pertama, pengertian laporan keuangan. Sebagaimana kita pelajari pada akuntansi perusahaan jasa, laporan keuangan merupakan hasil akhir dari proses akuntansi yang merupakan suatu ringkasan transaksi keuangan. Di mana dalam laporan keuangan itu akan memberikan informasi mengenai posisi harta, hutang maupun modal yang terjadi dalam perusahaan, sehingga akan sangat membantu untuk pengambilan keputusan di dalam perusahaan. Berdasarkan standar akuntansi keuangan, maka laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi atau income statement, yang kedua laporan perubahan modal atau statement of change in owner equities, yang ketiga laporan arus kas atau statement of cash flow, yang keempat penjelasan laporan keuangan atau notes to financial statement. Yang kelima adalah laporan keuangan yang lain atau informasi lain sebagai pelengkap atau supplementary information. Baik, kita awali yang pertama yaitu laporan laba rugi atau income statement, yaitu laporan yang menunjukkan pendapatan dan beban pada akhir periode akuntansi. Penyusunan laporan laba rugi ini dapat disusun dengan dua cara. Yang pertama yaitu single step, di mana disusun dengan cara menjumlahkan semua pendapatan menjadi satu dan semua beban menjadi satu pula. Nah, bentuk laporan laba rugi, ya, bentuk single step ya, atau bentuk langsung. Nah, ini kita lihat. Yang pertama kita perhatikan, ini ada penjualan bersih. Di mana penjualan bersih ini merupakan penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan. Nah, setelah diketahui penjualan bersihnya, maka dikurangi dengan harga pokok penjualan. Maka akan ketemu namanya laba kotor. Ya. Ini penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan. Ya, ketemu laba kotor. Dikurangi dengan beban usaha, maka akan ketemu namanya laba usaha. Nah, ada pendapatan dan beban di luar usaha, maka ini akan menambah jika terjadi laba di luar usaha. Sebaliknya akan mengurangi jika terjadi rugi di luar usaha. Nah, ini ketemu namanya laba bersih sebelum pajak. Dikurangi dengan pajak pendapatan, maka akan ketemu namanya laba bersih sesudah pajak. Jadi, di dalam perusahaan dagang ini kita mengenal istilah laba kotor, istilah mengenal laba usaha, kita mengenal laba bersih sebelum pajak, dan kita mengenal laba bersih sesudah pajak. Selanjutnya, bentuk yang kedua yaitu bentuk multiple step, bentuk bertahap. Nah, ini dipisahkan antara pendapatan dan beban di luar usaha. Nah, bentuk multiple step itu akan berbentuk seperti ini. Nah, yang pertama kita catat untuk penjualan bersihnya sama, yaitu penjualan dikurangi dengan retur dan potongan penjualan. Nah, yang membedakan adalah di bentuk multiple step ini HPP-nya terlihat di dalam laporan laba rugi, sehingga terlihat secara detail. Nah, selanjutnya penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, ketemu namanya laba kotor. Ya. Sama dengan yang multiple, yang single step. Ya. Kemudian ini dikurangi dengan beban usaha, maka ketemu namanya laba usaha. Nah, laba usaha ada laba atau rugi di luar usaha. Nah, maka akan ketemu namanya laba bersih sebelum pajak. Kemudian ada pajak pendapatan, maka ketemu laba bersih sesudah pajak. Sama, jadi kita mengenal laba kotor, mengenal laba usaha, kita mengenal laba bersih sebelum pajak, dan mengenal laba bersih sesudah pajak. Baik, berikutnya adalah laporan perubahan modal. Ada beberapa hal yang mempengaruhi modal di perusahaan, yaitu adanya modal awal, adanya laba rugi usaha, adanya pengambilan privé atau pengambilan untuk kepentingan pribadi pemilik.
Nah, bentuk laporan perubahan modal ini sama sebagaimana di perusahaan jasa, yaitu modal awalnya berapa, kemudian ada laba atau rugi, ya, maka jika laba ini akan menambah, sebaliknya jika rugi akan mengurangi. Selanjutnya dikurangi dengan prive atau pengambilan pribadi, maka akan ketemu namanya modal akhir di perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu laporan neraca atau balance sheet. Laporan neraca ini yang menggambarkan tentang harta, utang, dan modal di perusahaan. Nah, penyajian neraca ini dapat disajikan dalam dua bentuk. Yang pertama adalah bentuk skontro atau bentuk T, yaitu penyajian harta di sebelah kiri dan harta sebelah kiri, kemudian utang dan modal itu di sebelah kanan. Maka bentuk skontro dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi ini aktiva, yaitu sebelah kiri, kemudian pasiva itu di sebelah kanan. Nah, jumlah aktiva ini harus sama dengan jumlah pasiva, ini atau jumlah utang dan modal. Inilah bentuk neraca dalam bentuk T atau bentuk skontro. Selanjutnya, kita lihat bentuk yang kedua, yaitu bentuk stafel, di mana harta dan aktiva itu ditaruh di bagian atas, sedangkan kewajiban atau utang dan modal itu disajikan di bawahnya. Maka bentuk stafel itu akan terlihat seperti ini. Nah, kita lihat aktiva ini di atas, kemudian pasiva ditaruh di bawahnya. Nah, jumlah aktiva ini juga harus sama dengan jumlah pasiva. Nah, inilah penyajian neraca dalam bentuk stafel. Selanjutnya yang keempat yaitu laporan arus kas. Yaitu laporan yang menggambarkan aliran kas masuk dan kas keluar dalam periode tertentu. Nah, laporannya akan berikan informasi terkait dengan kegiatan manajemen dalam pengelolaan kas di perusahaan. Maka atas dasar informasi itu, maka akan dipakai untuk evaluasi terutama dalam operasi, kemudian investasi maupun pendanaan di dalam perusahaan. Ya, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Selamat bertemu kembali dalam episode berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.